Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan mereview film Jurassic World Dominion. Saya sangat suka tema dinosaurus. Hewan ajaib ini benar-benar luar biasa. Terlepas nyata atau tidak, atau hanya rekaan ilmuwan saja, tema tentang dinosaurus selalu menggugah saya untuk menontonnya. Dan yap, Jurassic World Dominion sudah pasti adalah film yang sangat saya tunggu-tunggu kedatangannya. Tapi, kenapa jadi kecewa gini ya setelah nonton filmnya? Ada 3 poin yang membuat saya merasa ada yang ganjal setelah film ini selesai. Yang pertama, ceritanya. Kok gini ya, nggak ada spesial-spesialnya. Film ini nggak menjawab pertanyaan awal film. Bagaimana jika dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia? Terjadi kekacauan. Ini mah udah ada di film pertama dan kedua juga. Sebenarnya film ini punya 3 masalah sih dalam gaya ceritanya. Yang pertama, Macy akhirnya ketangkap sama Biosyn dan dibawa ke markas. Katanya, Macy ini adalah kunci untuk menyelamatkan bumi dari hama belalang raksasa. 2. Anak Blue. Ya, kali ini si Blue Raptor itu sudah punya anak. Itu ditangkap sama penjahat. Lalu Owen berjanji pada Blue untuk menyelamatkan anaknya itu. Udah ketebak penjahatnya apa? Yap, penjahatnya adalah Biosyn. 3. Hama belalang raksasa yang menyerang pangan di Amerika. Ini pun tidak ditampilkan masalah seriusnya di mana. Saya tahu sih, di film ini disebutkan bahwa akibat hama ini, pangan dunia akan kolaps. Ini masalah serius bukan? Tapi film nggak pernah serius menggarapnya. Hanya ditampilkan sekilas saja, yaitu adegan menyerang ladang gandum itu, yang ada di trailernya juga. Selain itu, hanya ditampilkan lewat berita sekilas info saja. Oke, tadi ngomongin cerita. Yang kedua, jump scare. Asli, beberapa kali terperanjat dari kursi bioskop saking kagetnya. Bayangkan, kita terjebak dalam gua. Tiba-tiba, ketika menyalakan lampu senter, di depan kita ada sosok dinosaurus dengan taring-taring yang siap menerkam kita. Dan ini sering muncul. Jadi jatuhnya lelah yang nonton. Selanjutnya yang bermasalah adalah nostalgia. Tahu kan nostalgia itu apa? Ya, nostalgia itu adalah mengenang kejadian atau orang dari masa lalu. Dalam kasus film ini, film menampilkan karakter dari film Jurassic Park, di mana film Jurassic Park itu pada tahun 93-an. Tapi nggak penting seriusan, mereka itu cuma ada buat hiasan doang. Meliti hama belalang juga tidak ada gunanya, mereka hanya terjebak dalam sebuah ruangan, kemudian dipatokin sama belalang. Nostalgia, jujur saya biasa aja, wong saya suka dengan dinosaurusnya bukan orang-orangnya. Jadi beda ceritanya ketika ada 3 Spider-Man dalam film Spider-Man No Way Home bertemu. Itu benar-benar nostalgia karena kita juga mengikuti ceritanya. Tapi untuk saya, ini bukan nostalgia. Selanjutnya mengenai cara film menyelesaikan ceritanya. Ketika semuanya sudah selesai bertemu dalam satu titik, Macy, Blue, dan belalang masalah sudah selesai dengan begitu cepatnya. Film sama sekali nggak menawarkan penyelesaian baru dari film sebelumnya. Hampir mirip dengan ending dari film kedua. Tiba-tiba terjadi kecelakaan teknis menyebabkan dinosaurus berkeliaran. Lalu terjadi duel antara 2 alpha predator, kemudian salah satunya menang. Dan lagi-lagi T-Rex yang menang. Dialah hero sesungguhnya dalam film ini. Berasa familiar? Ya. Cerita pertama juga sama, T-Rex juga jadi pahlawan. Cerita kedua mungkin Blue yang jadi pahlawan. Tapi sama sekali ceritanya tidak menawarkan cerita yang baru. Akhirnya manusia hidup selaras dengan dinosaurus yang jinak, sedangkan yang ganas terkurung di sebuah lembah dengan sistem keamanan. Hore, film selesai. Jujur ya, saya agak menyesal sudah nonton film ini di bioskop. Kalau gitu sih nunggu dan nonton aja ya. Saking ceritanya yang sangat ampas. Positifnya ada nggak? Pasti ada sih sebetulnya. Pertama, dinosaurusnya sekarang lebih banyak ditampilkan. Saya juga puas sih dengan tampilan dinosaurusnya. Ya, selain ceritanya yang memang ampas. Cuma tetap saja mengundang pertanyaan. Kok secepat itu ya dinosaurus ini berkembang? Cuma butuh waktu 4 tahun, raptor sudah di mana-mana. Bahkan Giganotosaurus yang segede gaban itu tiba-tiba muncul di film ini. Padahal di film sebelumnya sama sekali nggak ada. Tampilan CGI-nya yap, khas film berbudget besar. Pastinya cukup realistik. Tampilan mirip hutan purba juga cakep. Itu aja sih positifnya. Dengan berat hati, saya memberikan nilai 4 dari 10. Oke, segitu aja review film dari saya. Dukung terus channel ini supaya berkembang. Thanks for watching and see you in the next videos. Adios.